ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة والأخوات alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Harapan kita mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan kemauan oleh Allah untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-259. 259 ini adalah hadis yang panjang, ya, hadis yang panjang. Dan ini sebenarnya adalah hadis yang bukanlah sesuatu yang baru insyaallah bagi kita. Kita sering mendengarkan cerita ini, tapi nggak apa-apa, kita akan mulakan. Saya akan bacakan hadisnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Okey. Jadi al-muallif rahimahullah menyatakan bahwasanya, ya, yang diambil dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lam yatakallam, hanya 3 orang yang dapat berbicara ketika ia masih bayi. Artinya tidak ada yang bisa berbicara ketika dia masih bayi kecuali 3 orang ini. Awalan Isa bin Maryam, yang pertama itu adalah Isa bin Maryam. Dan Isa bin Maryam ini adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Ya. Dan dia adalah nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nabi antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku yang dinamakan Ahmad. Dan Ahmad adalah salah satu nama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Isa alaihi salatu wasallam sampai kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada beberapa sejarawan yang menyatakan adanya nabi antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka menyebutkan nama Khalid bin Sinan dan lain sebagainya. Tetapi ini semuanya adalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya. Jadi kalau seandainya ada yang menyatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, itu tidak ada bukti. Memang ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di antaranya adalah Khalid bin Sinan ini. Tetapi itu tidak ada pembuktian. Sehingga ini tidak ada dalilnya. Dalilnya tidak ada dan tidak ada dalil. Oke? Dalilnya tidak ada dan tidak ada dalil. Ini yang berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa sejarawan bahwa ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Isa alaihissalatu wassalam ini merupakan salah satu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an suratul Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan. Ya, dan kami jadikan Ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalatu wassalam, dengan ibunya Maryam ayah, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya bermula ayyuhal ikhwah wal akhwat ketika beliau dihamilkan. Ya, dihamilkan oleh Maryam, ya, Maryam radhiyallahu anha
dia dihamilkan, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam dihamilkan tanpa seorang bapak. Ya, tanpa seorang bapak. Artinya Maryam alaihissalam, Maryam radhiyallahu anha ini adalah seorang wanita yang suci. Tidak pernah tersentuh oleh lelaki, tetapi atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dia hamil, ya. Dia hamil. Kemudian ayyuhal ikhwal akhwat, selama hamilnya juga mempunyai berbagai macam karamah lah istilahnya, ya. Berbagai macam kemu'jizatan terhadap Isa alaihissalatu wassalam, ya. Ketika misalnya dia mau melahirkan, kemudian dalam keadaan yang kesakitan di situ, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyangkan pokok kurma, dan di dalam awalnya dikatakan ya laita mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Itu betul-betul dalam keadaan kesakitan itu dia sempat mengatakan ya laitani mittu qabla hadza. Ya Allah, alangkah baiknya kalau saya mati sebelum ini, ya. Jadi sebenarnya dia bukan mengharapkan kematian, tetapi dia mengharapkan bahwa sesuatu itu semuanya selesai sebelum dia mendapatkan yang namanya kematian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menggoyangkan pokok kurma. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Hendaklah engkau goyang-goyangkan pokok kurma itu, maka buahnya akan jatuh kepadamu. Dan di situ akhirnya dia makan buah kurma tersebut. Kemudian setelah itu, ya, dia akhirnya melahirkan. Ya, dia akhirnya melahirkan. Dan dikarenakan dia melahirkan tanpa ada seorang suami, orang-orang sudah mulai bercakap-cakap, ya. Bahkan dituduhnya Maryam radhiyallahu anha ini sebagai wanita yang tidak baik-baik, ya. Jadi sampai orang-orang berkata apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, bapakmu itu bukanlah seorang laki-laki yang buruk. Ya, wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukanlah seorang wanita yang tidak baik. Ya, kenapa engkau melakukan begini? Kenapa engkau hamil? Siapa yang menghamili kamu? Ini terus-terus, ya. Terus-terus disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka senantiasa mengatakan, min aina ja'aka zani? Dari mana penzina datang kepadamu? Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari itu semuanya, ya. Maka ayyuhal ikhwal akhwat, ini adalah merupakan ujian yang didapati oleh Maryam radhiyallahu anha. Maka dalam keadaan seperti itu ayyuhal ikhwal akhwat, ya, Maryam radhiyallahu anha, ya, memberikan isyarat kepada anaknya yang masih bayi itu, yaitu siapa? Isa, ya, si Isa. Tanya sama dia. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya berkata apa? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami mau berbicara sedangkan dia masih sangat kecil, bayi tidak mungkin berbicara. Tetapi ayyuhal ikhwal akhwat, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, pada saat itu tiba-tiba dia menoleh, berpaling, iltafat. Kemudian akhirnya dia berbicara dengan pembicaraan yang sangat jelas, didengarkan oleh orang-orang yang tadinya mencela Maryam radhiyallahu anha. Dia mengatakan apa? Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya adalah hamba Allah. Allah memberikanku kitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Wa ja'alani mubarakan, dan saya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun saya berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala menasihatku ataupun memberikan wasiat kepadaku, ya, menyerukan kepadaku untuk melaksanakan salat dan zakat madumtu hayya, selama saya masih hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan memerintahkanku untuk apa? Berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku sebagai orang yang sengsara. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubathu hayya. Dan keselamatan bagiku pada waktu saya dilahirkan dan pada waktu saya meninggal dan pada waktu saya diutus dan dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Apa yang disampaikan oleh Isa bin Maryam pada saat itu menjadikan orang-orang semuanya takjub, ya, dan akhirnya mempercayai apa yang disampaikan oleh anak kecil yang memang
secara logika belum mampu untuk berbicara. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang ajib bagi Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Bukankah pada hari kiamat kelak, ya, kulit-kulit kita ini, tangan-tangan kita ini, kaki-kaki kita ini yang akan berbicara? Dan pada hari kiamat kelak, lisan kita yang setiap harinya berbicara ini malah akan tertutup. Yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki kita, apa yang telah kita perbuat. Dan ketika ditanya kepada mereka, betul apa yang dilakukan oleh orang itu? Dia akan berkatakan, bala, ya syahidna, kami saksikan. Bukankah pada hari kiamat kelak, bumi yang akan berbicara, menjelaskan dan membicarakan apa yang terjadi pada hari itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya memerintahkan kepadanya untuk menjelaskan apa yang terjadi pada hari itu. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi akan berbicara, menjelaskan kabarnya pada hari itu. Bi anna rabbaka awhalaha, dan sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu yang mewahyukan kepadanya. Maka perkataan yang disampaikan oleh Isa alaihissalatu wassalam ini, bagi Allah itu bukanlah sesuatu yang susah. Tetapi bagi kita ini adalah hal yang luar biasa. 7 perkataan yang disampaikan oleh Isa pada saat itu menjadi bukti mukjizat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasahibu Juraij, yang kedua yang mampu berbicara pada waktu dia masih kecil, yaitu sahibu Juraij. Sahibu Juraij di sini, sahibu Juraij artinya anak yang membebaskan Juraij. Sahibu Juraij, anak yang membebaskan Juraij. Sebenarnya kalau mau diterjemahkan, sahibu Juraij artinya apa? Temannya Juraij. Yang dimaksud di sini adalah anak kecil. Dan Juraij ini di sini dikatakan wa Juraij rajulun 'abidun. Wa kana Juraijun rajulan 'abidan. Dan Juraij ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat, adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang abid, senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha, dia membuat satu seperti tempat-tempat untuk beribadah itu, dan dia berada di dalamnya. Ya. Ayyuhal ikhwah, Juraij ini menyendiri. Ya, istilahnya orang sekarang itu uzlah. Menyendiri dia. Menyendiri ini adalah sesuatu yang baik kalau seandainya dia merasakan kalau seandainya bercampur dengan orang lain malah akan mendapatkan kesan negatif yang lebih banyak. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada kesan negatif yang ditimbulkan, kalau seandainya dia bergaul dengan manusia lain, maka bergaul dengan orang lain lebih baik daripada beruzlah. Lebih baik daripada beruzlah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'mini alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang lelaki muslim yang mau bercampur dengan orang lain, kemudian bersabar terhadap apa yang dia dapatkan dalam pergaulannya dengan orang lain, itu jauh lebih baik daripada orang yang bersendirian, tidak mau bercampur dan tidak bersabar apa yang dia dapatkan dari orang lain. Tetapi kalau seandainya percampuran itu memberikan kesan yang negatif terhadap agamanya, misalnya saja kalau bercampur dengan orang banyak ini, malah dia tidak sholat, malah dia berjudi, minum khamar, banyak berdosa, lari. Lebih baik menyendiri kalau begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sempat menyatakan, yushku ayyakuna khaira malir rajul ghanam yatba' biha sya'far jibal wa mawaqi'il qatar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa nanti hampir saja harta terbaik seseorang itu adalah kambing yang dia bawa lari untuk mempertahankan agamanya. Juraij pada saat itu in'azal anin nas, dia terpisah, dia beruzlah dari manusia. Wa bana sawma'ah. Sawma'ah ini seperti tempat ibadah ya. Tempat ibadah, dia bangun tempat ibadah. Tempat ibadah
yang mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Kemudian kita lanjut. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Pernah satu hari dia melaksanakan salat dan ibunya datang. Ya, ibunya datang. Fanadathu. Kemudian akhirnya ibunya ini memanggilnya. Faqalat ya Juraij. Kemudian ibunya datang dan dia memanggil Juraij dan dia berkata, wahai Juraij. Ketika itu Juraij dalam keadaan melaksanakan salat muncul di dalam dirinya. Dia berkata apa? Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, mana yang saya harus dahulukan ini? Ibuku atau salatku? Apakah saya harus mengikuti apa yang disampaikan ibuku? Artinya, apakah saya harus memenuhi panggilan ibuku? Atau saya memotong salatku? Atau saya melanjutkan salatku? Dan dia akhirnya melanjutkan salatnya. Dia melanjutkan salatnya. Dan ini hari pertama. Ya, fa'aqbala ala salatihi fansarafat. Akhirnya dia lanjutkan salatnya dan ibunya pun pergi berlalu. Fama kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli faqalat ya Juraish faqala rabbi ummi wa salati fa'aqbala ala salatihi. Ya, kemudian dia datang lagi pada hari yang kedua, ya. Pada hari yang kedua dia datang lagi dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Dan dia memanggil Juraish dan Juraish pada saat itu dalam keadaan salat. Dia berkata, "Ya Juraish." Dan saat itu Juraish kembali muncul di dalam hatinya dengan perkataan, Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, mana yang saya harus dahulukan? Menjawab panggilan ibuku atau melanjutkan salatku? Maka dia pun lanjutkan salatnya. Begitu sampai akhirnya 3 kali didatangi oleh ibunya. Di dalam hadis ini dikatakan dia sampai 3 kali. Ya, falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli faqalat ya Juraid faqala rabbi ummi wa salati faaqbala ala salatihi. Dia lanjutkan salatnya dan dalam keadaan seperti itu ibunya marah. Ibunya jengkel karena 3 kali didatangi, 3 kali dipanggil dan 3 kali Juraish tidak menjawab. Dia melanjutkan salatnya sampai akhirnya terkeluar sebuah perkataan dari ibunya. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan dia, jangan wafatkan dia sampai dia melihat ke wajah mumisat. Mumisat ini mohon maaf, wanita yang tidak baik akhlaknya, pelacur. Ya, pelacur. Awiz zawani, penzina. Hatta yanzur ila wujuhiz zawani. Jadi ini adalah doa daripada ibunya. Ya. Jangan matikan dia sampai dia melihat kepada wajah pezina. Ya. Dan seseorang yang melihat kepada wajah yang mohon maaf ya, pelacur ini, dia otomatis akan terfitnah. Dia terfitnah karena seorang lelaki melihat ke wajah wanita saja itu sudah merupakan fitnah. Apalagi naudzubillahi min dzalik melihat kepada wajah seorang penzina. Mohon maaf, ya. Dan ini fitnahnya jauh lebih besar. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf ya, wanita-wanita yang seperti ini mohon maaf, pezina ini, dia seolah-olah siap untuk dipergauli bagaimanapun kita mau. Sehingga fitnahnya jauh lebih besar. Ya. Maka di sini ayo lihat wal akhwat, ada beberapa pelajaran yang kita ambil di sini. Pelajaran yang pertama sekali adalah kalau seandainya kedua orang tua kita memanggil kita dalam keadaan kita salat dengan syarat salatnya adalah salat sunnah. Salatnya adalah salat sunnah. Dan dia memanggil kita al-wajib ijabatuha. Maka kita wajib untuk menjawab panggilannya dia. Tetapi kalau seandainya dia adalah salat fardu, tidak. Ya. Tetapi kalau seandainya salat sunnah, boleh. Ya. Jadi, ayo ikhwah, tetapi kalau seandainya kita mampu untuk seolah-olah memberikan isyarat kepada dia bahwa kita sedang salat, silahkan dilakukan. Dan kita tahu kalau seandainya orang tua kita tahu kalau kita salat, dia setelah itu tidak akan memanggil kita. Makanya mungkin ketika dipanggil, misalnya Pak Ali dipanggil oleh ibunya, Ali. Kemudian setelah itu dia dalam keadaan salat misalnya, bukan Pak Ali ini ya. Panggil Ali misalnya. Kemudian dalam keadaan salat, dia tahu kalau seandainya ibunya tahu kalau dia dalam keadaan salat, ibunya tidak memanggil dia.
maka dia sengaja menaikkan suaranya. Allahu Akbar. Oh, dia berarti dalam keadaan salat. Dalam keadaan seperti itu, kalau ibunya mendengarkan, insya Allah dia tidak memanggil dia, itu diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau seandainya ibunya tidak mau paham masalah itu, ya, maka dia perlu untuk menjawab, ya, panggilan daripada ibunya. Ya. Misalnya saja, ketika orang tua kita memanggil kita pada waktu subuh, ya, dan kita pada waktu itu melaksanakan salat sunnatul fajar misalnya, ya, dia mengatakan ya fulan, kemudian kita dalam keadaan melaksanakan salat, mungkin kita akan naikkan sedikit suara kita yang menjelaskan bahwa kita dalam keadaan melaksanakan salat, maka itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan. Tetapi untuk salat fardu, maka tidak boleh diputuskan. Tidak boleh diputuskan kecuali dalam keadaan darurat sekali. Kecuali dalam keadaan darurat sekali. Contohnya apa? Kita sholat, kemudian anak kita naik di atas jendela dan kita lantai 15. Dalam keadaan seperti itu, ya, ini kan dalam keadaan darurat sekali, boleh untuk kita batalkan sholat fardu kita. Tetapi kalau seandainya memang kita mampu untuk tidak membatalkan, lebih baik tidak membatalkan. Mungkin jalan, ambil dia, lanjutkan sholat. Ya. Ataupun misalnya kita sholat di pinggir perigi, kemudian ada orang yang mau jatuh di perigi, ambil, boleh. Itu dalam keadaan terpaksa. Tetapi selain daripada itu, ayyuhal ikhwah wal akhwat, tidak. Ya. Dan ini juga ayyuhal ikhwah wal akhwat, perlu untuk kita sampaikan kepada orang tua, hati-hati berdoa. Hati-hati berdoa. Doanya orang tua adalah doa mustajabah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada pembatas antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Hati-hati dalam berdoa. Kata-kata kita ini tolong disaring sebelum kita keluarkan. Khususnya untuk anak kita. Khususnya untuk anak kita. Ya, karena terkadang orang tua itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya ketika dia dalam keadaan marah, bodoh kamu, apa semuanya. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Hati-hati, doa orang tua adalah doa yang mustajabah. Semarah-marahnya kita usahakan mengeluarkan kata-kata yang positif. Saya pernah dengar, wallahu alam apakah ini benar kisahnya atau tidak, katanya Syekh Sudaisi itu menjadi imam karena waktu kecilnya itu didoakan oleh orang tuanya. Dalam keadaan jengkel, orang tuanya berkata, semoga kamu jadi imam di Masjidil Haram. Jadi imam dia. Ya. Kata-kata orang tua ini. Ya. Sangat-sangat ini. Dan saya pernah mendengarkan ada seorang syekh di Masjidil Haram itu menceritakan tentang seseorang orang tua yang jengkel kepada anaknya, kemudian dia berkata, kamu ditabrak kereta. Dalam hitungan detik orang itu terkena. Karena memang perkataan orang tua ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mustajabah. Seperti ibunya Juraij ini. Dia mengatakan apa? Allahumma la tumit hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan dia. Ya. Jangan matikan dia sampai dia terfitnah dengan pelacur. Ya. Dengan pelacur. Ya. Ini yang perlu untuk kita sampaikan ini. Sebagai orang tua, hati-hati ketika bercakap. Oke, kita lanjutkan. Fatadhakaru banu Israil Jurayjan wa ibadatahu wa kanat imra'atun bagiyyun yatamathalu bihusniha faqalat in syi'tum la aftinannahu fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Ya, jadi akhirnya orang-orang membicarakan berkenaan dengan Jurayj. Masya Allah, Jurayj ini ahli ibadah, apa semuanya itu diceritakan. Ya, muncul ceritanya. Ya, muncul ceritanya di antara orang-orang ini. Kemudian akhirnya, Masya Allah, di sini doa daripada ibu ini akhirnya terijabah. Seorang wanita wanita pelacur, yutamatsalu bihusniha. Ini orang membicarakan kecantikan wanita ini. Wanita ini sangat cantik. Faqalat in syi'tum la uftinannahu. Kalau kalian mau, saya akan fitnah dia. Dia akan goda Jurayj. Ya, dan akhirnya mereka sepakat, ayo coba goda Jurayj. Bagaimana sih keimanannya? Ingin tahu bagaimana keimanan daripada Jurayj. Ya, fata'arradat lahu. Akhirnya dia pun mulai menggoda. Tetapi Jurayj ini adalah seorang lelaki yang ahli ibadah, yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
tidak tertarik sama sekali dengan wanita itu. Karena berkali-kali digoda, dan ternyata Juraij tetap dalam keadaan istiqamah di atas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini akhirnya putus asa. Apa yang dia lakukan? Fa'atat ra'iyan. Dia bertemu dengan seorang pengembala. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'ati. Ya, dia bertemu dengan seorang pengembala, yang mana pengembala ini sering mengembalakan dekat-dekat tempat ibadahnya siapa? Juraij. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa 'alaiha. Akhirnya pengembala itulah yang digoda. Pengembala itu digoda, tergoda pula pengembalanya. Ya. Maka terjadilah hubungan yang tidak syar'i, hamil wanita itu. Setelah hamil, melahirkan, maka orang-orang mempertanyakan, ini anaknya siapa ini? Anaknya siapa ini? Apa yang dia bilang? Huwa min Juraij. Anak ini adalah anak daripada siapa? Juraij. Maka orang-orang pun marah. Bagaimana tidak marah? Ini orang nampaknya alim, tapi ternyata melakukan hubungan yang tidak benar. Nah, ini yang namanya gosip dan fitnah seperti ini. Ya, maka apa yang terjadi? Fa'atau. Datangi Juraij, kemudian diturunkan, kemudian dihancurkan tempat ibadahnya. Kemudian setelah itu dipukuli Juraij. Juraij dipukuli. Maka Juraij bertanya, "Masya'anukum, ada apa ini? Kenapa kalian menghancurkan tempat ibadahku? Kenapa kalian memukuli saya?" Qalu zanaita bihadhil bagi fawaladat minki. Engkau telah berzina dengan wanita ini dan bahkan engkau mendapatkan anak dari wanita ini karena hasil perzinahanmu. Apa kata Juraij? Aina sabi? Mana anaknya? Kemudian akhirnya ditunjuklah ini anaknya. Faja'u bih. Didatangkanlah anak tersebut. Faqala da'uni hatta usalli. Juraij minta, oke. Sebelumnya berikan saya kesempatan untuk melaksanakan salat. Berikan saya kesempatan untuk melaksanakan salat. Maka dia diberikan kesempatan oleh orang-orang itu untuk melaksanakan salat. Fasalla. Falamman sarafa atas sabi. Kemudian setelah dia melaksanakan salat itu, didatangkanlah anak kecil tersebut. Fata'ana fi batni. Ditusuk ataupun dipencet. Dipencet tahu ya? Dipencet bagian perutnya. Dipencet bagian perutnya, kemudian Juraij berkata, "Ya gulam, man abuk?" Wahai anak kecil, tunjukkan siapa bapakmu. Bagus juga ini tanpa DNA ini ya. Siapa bapakmu? Maka anak kecil yang mustahil berbicara pada saat itu, tapi atas kuasa Allah mengatakan apa? Fulanun ar-ra'i. Bapakku adalah lelaki pengembala. Maka akhirnya mereka memohon maaf kepada Juraij. Fa'aqbalu ala Juraij yuqabbilunahu. Akhirnya mereka datang kepada Juraij, mencium Juraij ini, ya, mencium Juraij, meminta maaf kepada Juraij. Kemudian akhirnya mereka berkata apa? Wa qalu nabni laka sawma'ataka min dhahab. Bagaimana? Kami bangunkan tempat ibadahmu yang terbuat dari mana? Dari emas. Qala la, enggak usah, kata Juraij. Aiduha min tinin kama kanat. Bangunkan saya saja tempat ibadah seperti semula, yaitu yang terbuat dari mana? Dari tanah. Ya, fafa'alu, dan mereka akhirnya melakukannya. Kisah ini ayyuhal ikhwah wal akhwat banyak faedahnya. Faedah yang pertama yang mungkin kita bisa ambil daripada kisah Juraij ini adalah apa? Manusia yang mengenal Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalinya dalam keadaan susah. Orang yang mengenali Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengetahuinya, ya, mengenalinya dalam keadaan dia susah. Kan kalau kita kan sekarang banyak kan terbalik. Ketika dalam keadaan susah kenal Allah, dalam keadaan senang lupa Allah. Maka di sini orang yang kenal Allah dalam keadaan senang, Allah yang akan mengenalinya dalam keadaan dia susah. Orang ini adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di dalam kesusahan yang sangat susah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Ketika orang-orang datang membuat yang namanya makar kepadanya, ya, sampai akhirnya wanita ini datang memfitnah dia, tetapi akhirnya Juraij sama sekali tidak pernah menyentuh orang tersebut, wanita tersebut.
dan akhirnya dia melakukan zina dengan seorang pengembala dan akhirnya hamil melahirkan anak, Juraij difitnah bahwa itu adalah anaknya. Ya, keji sekali perbuatan mereka. Bahkan Juraij dipukul, dikeluarkan dari tempat ibadahnya, dan bahkan tempat ibadahnya dihancurkan. Maka Juraij meminta untuk didatangkan anak itu. Anak itu datang, dipencet perutnya, ditanyakan siapa ayahmu, anak itu berbicara. Karena kenapa? Kedekatan Juraij kepada Allah Subhanahu wa taala. Juraij mengenal Allah bukan hanya ketika ada masalah, tetapi Juraij senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Dan di dalam hadis ini juga, ada kisah berkenaan dengan Juraij ini adalah ketawaduan daripada Juraij. Tawaduknya Juraij. Tawaduk tahu ya? Rendah hatinya Juraij. Kenapa saya katakan rendah hati? Orang-orang ini ketika merasa bersalah kepada Juraij, karena jelas-jelas kan dia ternyata tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan itu dibuktikan dengan anak kecil yang mampu untuk berbicara itu. Maka akhirnya mereka memohon maaf kepada Juraij. Mereka ingin membuatkan Juraij apa? Tempat ibadah yang terbuat daripada emas. Tapi Juraij dengan penuh kerendahan berkata, tidak perlu. Tidak perlu. Cukup engkau membangunkan saya yang terbuat daripada tin ataupun terbuat dari tanah seperti semula. Ini adalah bentuk bentuk tawaduknya daripada Juraij. Kisah ini juga wal akhwat menjelaskan beberapa hukum fikih, walaupun ini diperdebatkan di kalangan para ulama, bahwasanya anak zina tetap boleh diikutkan kepada bapaknya. Anak zina tetap boleh diikutkan kepada bapaknya. Dalilnya apa? Dalilnya karena ketika Juraij berkata kepada anak itu, "Man abu? Siapa bapakmu?" Kemudian akhirnya anak ini berkata, "Bapakku adalah pengembala kambing." Makanya ulama mengatakan ini adalah merupakan dalil bahwa seorang anak yang terlahir daripada zina tetap boleh diikutkan dengan bapak biologisnya. Ya. Bapak biologisnya. Kenapa? Kisah ini diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengambil ibrah. Ya. Untuk kita mengambil ibrah. Kalau seandainya memang tidak boleh dilekatkan dengan bapak biologisnya, maka Nabi pasti akan mempunyai ibarah ataupun kalimat yang lain menjelaskan bahwa itu tidak boleh dilekatkan. Walaupun ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama, karena sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya anak zina tidak boleh dilekatkan dengan ayahnya, tidak boleh diinikan dengan bapak biologisnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah menjelaskan al-waladu lil firash walil akhiril hajar. Ya, anak itu dibingkan ataupun dikonekkan dengan orang tua biologisnya dikarenakan memang ada pernikahan yang sah. Sedangkan kalau tidak ada pernikahan yang sah, maka tidak boleh dihubungkan dengan ayah biologisnya. Ya. Tetapi orang-orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan bolehnya ini berdasarkan hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, dalam hadis ini juga, ayyuhal ikhwah, menjelaskan tentang kesabaran Juraij. Kesabaran Juraij. Juraij dalam hal ini dia tidak dendam. Dia tidak dendam. Ya. Dia tidak dendam padahal dia sudah dipukul dan ternyata dia terbukti tidak bersalah dan dia tidak dendam. Tetapi dia tetap ridha. Ya, dia tidak mengatakan, "Oke, kalian sudah memukul saya mau memukul kalian satu-satu." Tidak. Ya, Juraij tidak memukul. Dia tidak dendam dengan orang-orang yang memukulnya pada saat itu. Bahkan ketika mau dibangunkan yang dinamakan dengan tempat ibadah yang terbuat dari emas, dia mengatakan tidak perlu. Ya, cukup yang dari tanah saja. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, yang mampu berbicara pada waktu dia masih kecil. Ya, ini dia. Bayi yang ketiga itu, wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi famarra rajulun rakibun ala dabbatin farihatin
وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه. Jadi bayi yang ketiga adalah bayi yang sedang menyusu ke ibunya. Kemudian lalulah seseorang laki-laki yang berkendaraan. Wajahnya handsome, ganteng, bagus, berwajah tampan, pakaiannya bagus. Masya Allah. Dia berkendaraan di atas kendaraannya, artinya kuda atau apa. Dalam keadaan dia berwajah tampan, handsome, kemudian pakaiannya bagus. Ibunya ketika melihat orang itu, dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu." Tiba-tiba anaknya yang masih bayi ini berhenti menyusu. Dia langsung berhenti menyusu, kemudian dia berkata apa? Ya, dia berkata apa? Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Ya. Ibunya berdoa, dia bantah doanya, ibunya. Jangan jadikan saya seperti dia. Kemudian setelah itu dia kembali menyusu. Thumma akbala ala thadjihi faja'ala yartaji'. Dia kembali menyusu. Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi asba'ihi sababata fi. Kemudian saya masih teringat ketika Rasulullah menceritakan cara menyusunya bayi itu sambil menghisap jari telunjuk Nabi dalam mulut, kemudian berkata, ya, faja'ala yamussuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana anak itu menyusu kepada ibunya. Qalu wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang hamba sahaya wanita. Hamba sahaya wanita ini dalam keadaan sedang dipukuli. Lalu lewat di depan wanita dengan anaknya itu yang sedang menyusu. Ketika ibunya melihat, dan orang-orang pada saat itu ketika memukuli hamba sahaya wanita itu berkata apa? Zanaiti wa sarikti. Kamu sudah berzina, mencuri lagi. Jadi dipukuli sambil difitnah, kamu sudah berzina, mencuri lagi. Tetapi wanita ini ketika dia dipukuli, dia senantiasa berkata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku wa ni'mal wakil, karena sesungguhnya dialah sebaik-baik sebagai wakil. Ya, penolong. Faqalat ummuhu, tiba-tiba ibu daripada anak yang sedang menyusu ini berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti hamba sahaya ini. Fataraka radha. Tiba-tiba anak ini tinggalkan menyusu dan melihat kepada wanita yang dipukuli itu, dan kemudian dia berkata, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan saya seperti dia. Anak kecil ini berdoa kepada Allah, jadikan saya seperti dia. Fahunalika taraja al-hadith. Kemudian akhirnya ibunya ini dalam keadaan heran ibunya. Kemudian akhirnya ibunya berkata, faqalat marra rajulun hasanul hay'a faqultu Allahumma ja'al ibni mithlahu faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Ibunya heran dan dia bertanya kepada anaknya yang masih kecil ini yang sebenarnya belum mampu berbicara. Tadi orang lalu, handsome, bagus pakaiannya. Kemudian saya berdoa agar kamu seperti dia. Tetapi kamu berkata jangan jadikan saya seperti dia. Ya. Kemudian setelah itu ada seorang hamba sahaya yang lalu di hadapan kita. Dipukul, bahkan difitnah, dia berzina, dia mencuri. Dan saya berdoa agar kamu tidak seperti dia. Tetapi kamu malah berkata, ya Allah jadikan saya seperti dia. Ada apa ini? Ya. Faqultu Allahumma la taj'alni mithlaha. Ya, kamu mengatakan jadikan saya seperti dia. Qala inna dzalika ar-rajul kana jabbara. Akhirnya anak kecil ini berkata, sesungguhnya lelaki yang ibuku lihat ini adalah seorang lelaki jabbar, sombong. Ya. Ini adalah seorang lelaki yang jabbar. Dia adalah seorang yang sombong, anid, keras kepala. Tidak mau menerima kebenaran. Ya, tidak mau menerima kebenaran. Maka saya memohon kepada Allah agar saya tidak seperti dia. Ya. Sedangkan yang kedua ini, anak wanita, hamba sahaya wanita ini yang dipukuli,
ya, yang disebat sambil diteriaki dia pencuri, dia penzina, dan dia senantiasa berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil, sebenarnya adalah seorang wanita yang suci, bersih daripada zina, tidak pernah mencuri. Tetapi walau begitu pun dia dituduh, dia tetap mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia senantiasa berkata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan dialah Allah sebaik-baik penolong. Maka akhirnya anak itu berdoa untuk seperti orang itu. Di sini ayuhal wal akhwat, ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil ini mampu merasa, mampu melihat, mampu berpikir. Ya, dia mempunyai ilmu sehingga dia mampu memberikan penilaian. Orang ini adalah seorang yang jabbar, sombong, anid, tidak mau menerima yang namanya kebenaran. Sedangkan dengan wanita itu dia tahu juga keadaannya. Wanita itu walaupun difitnah sebagai penzina dan pencuri, sebenarnya itu semua adalah bohong. Maka dia meminta, dan dia adalah orang yang terzalimi. Dia adalah orang yang terbebas, dan dia senantiasa yufawwid, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya ya akhwat, ini semuanya adalah mukjizat. Ini semuanya adalah karamah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Bahwa ada 3 anak kecil yang belum waktunya berbicara, tapi mampu untuk berbicara atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara Allah untuk menolong hamba-hambanya dan wali-walinya. Wallahu taala a'lam. Maka saya mau sampaikan di sini satu hal. Yang dinamakan dengan karamah itu adalah sebuah perbuatan ataupun sebuah kejadian luar biasa yang Allah tunjukkan melalui tangan orang-orang yang saleh. Melalui orang-orang yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sesuatu yang dipelajari, 1. Dan dia tidak bisa dipelajari, 2. Dan dia tidak bisa di-showkan itu, diperlihatkan. Ya, tidak bisa. Jadi kalau seandainya ada orang, oh ini karomah, dia mampu untuk memberitahu orang, dia mampu untuk memperlihatkan pada saat itu juga, itu bukan karomah itu. Saya takutnya itu adalah sihir. Karena antara sihir dengan karomah itu beda-beda tipis. Yang satunya melalui wali Allah, yang satunya wali syaitan. Itu aja. Jadi kalau dia mampu untuk menunjukkan karomahnya, itu biasanya tak benar itu. Tak benar. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib ayyuhal wal akhwat, kita masuk kepada bab yang baru. Bab yang baru ini adalah bab mulatafatul yatim wal banat, wasa'irud dha'afati wal masakin wal munkasirin wal ihsan ilaihim wasyafaqatu alaihim wat tawadu' ma'hum wa khifdul janah lahum. Wah, ini babnya panjang ini. Bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang lemah, kaum fakir miskin, dan orang-orang yang hina. Serta berbuat baik kepada mereka. Sebenarnya kalau saya menerjemahkan orang-orang al-munkasirin itu bukan orang-orang yang hina. Al-munkasirin itu adalah orang-orang yang bersedih. Ya. Al-munkasirin itu orang-orang yang bersedih. Jadi bukan orang-orang yang hina itu al-munkasirin, tapi al-munkasirin di sini orang-orang yang sedang bersedih. Serta berbuat baik kepada mereka, mengasihi mereka, merendahkan diri terhadap mereka, serta bersikap sopan kepada mereka. Tayyib ayyuhal wal akhwat, di dalam bab ini al-muallif rahimahullah membawakan 2 ayat di awal ini. 4 ayat. Ayat yang pertama adalah wahfid janahaka lil mu'minin. Ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Al-Kahf 28. Yang pertama sekali adalah wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah wasbir nafsaka, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya.
Yuriduna wajha, mengharapkan wajah Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Tayyib. Al-Muallif rahimahullah menyatakan bab mulatafatul yatama. Mulatafatul yatama artinya bersikap lemah lembut kepada anak yatim, orang-orang dhaif, orang wanita dan lain sebagainya, dan mereka adalah orang-orang yang memang perlu untuk kita sayangi. Kenapa? Karena agama kita ini, ayolah ikhwah, agama Islam adalah agama kasih sayang. Agama kita ini adalah agama kelembutan. Agama kita ini adalah agama ihsan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berlaku baik dalam berbagai macam ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Maka orang-orang yang memerlukan untuk diberi kebaikan, maka memberikan kebaikan kepada mereka adalah merupakan sesuatu yang terpuji. Ya. Dan di antara mereka adalah siapa? Al-yatama, anak-anak yatim. Al-yatama, anak-anak yatim. Kenapa anak yatim ini? Siapa sebenarnya anak yatim? Yang pertama, yatim itu adalah anak kecil yang meninggal orang tuanya sebelum dia balik. Anak kecil yang meninggal orang tuanya sebelum dia balik. Kalau sudah balik bukan lagi yatim. Sebelum dia balik, ya. Baik itu laki-laki maupun wanita. Anak kecil laki-laki maupun wanita. Dan yang masuk dalam kategori yatim di sini yang meninggal bapaknya saja. Kalau di dalam Islam ya, yang masuk dalam kategori yatim adalah yang meninggal bapaknya saja, bukan yang meninggal ibunya. Ya. Walaupun ya, dia masih mempunyai ibu, tapi kalau bapaknya yang meninggal, itulah yang dinamakan dengan yatim. Tetapi kalau ibunya yang meninggal, bapaknya masih ada, tidak dinamakan yatim dalam Islam. Ya, di dalam Islam tidak dinamakan yatim. Ini berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini. Ya, kita samakan yang meninggal bapaknya, yang meninggal ibunya sama-sama dinamakan dengan yatim. Kalau di Indonesia itu membedakannya lain lagi. Perbedaannya kalau di Indonesia ada dua kata, yatim dengan piatu. Yatim yang meninggal bapaknya, piatu yang meninggal ibunya. Kalau kedua-duanya meninggal dinamakan dengan yatim piatu. Ya, kalau kedua-duanya meninggal dinamakan dengan yatim piatu. Kenapa hanya yang meninggal bapaknya dinamakan dengan yatim? Yatim itu aslinya bahasa Arab. Yatimun. Yatimun itu aslinya bahasa Arab. Artinya adalah bersendirian. Kenapa dikatakan yatim? Karena orang-orang yang sudah meninggal bapaknya tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri. Dia masih kecil, dia tidak mampu untuk mencari nafkah. Makanya dinamakan dengan yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu memberikan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk memberikan perhatian khusus kepada anak yatim ini. Karena anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang pertama bersedih karena kematian bapaknya. Orang yang bersedih dan dia masih kecil, ini perlu untuk kita kasihani dan sayangi. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kalau seandainya kalian meninggalkan di belakang kalian zuriat-zuriat yang lemah. Zuriatnya lemah karena apa? Tidak mendapatkan yang namanya kasih sayang. Makanya anak-anak yatim ini perlu yang namanya kasih sayang. Begitu juga dengan wanita. Wanita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perlu diberikan kasih sayang. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang lemah. Dalam hadis dikatakan dha'ifatu aqlin. Ya, lemah cara berfikirnya, ya. Wa fil azimati, lemah dalam ketika dia berhadapan biasanya dengan masalah, dia lemah semangatnya, dan bahkan yang lainnya. Maka laki-laki di dalam Al-Quran dikatakan lebih kuat
daripada wanita, baik secara jasmani, baik secara pemikiran, baik secara keinginan. Itu laki-laki biasanya lebih kuat. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita karena Allah memberikan kelebihan kepada kaum lelaki, ya, dan memberikan kelebihan kepada sebagian di antara kalian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, begitu juga dengan orang-orang yang bersedih. Al-munkatsirin, orang-orang yang bersedih. Siapa mereka orang-orang yang bersedih di sini? Orang-orang yang tertimpa musibah dengan kematian. Ya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang bersedih ini adalah orang-orang yang memang baru saja meninggal keluarganya, atau dia kehilangan harta misalnya, atau meninggal teman baiknya. Ya. Maka orang-orang yang dalam keadaan bersedih ini, kita diminta untuk berlemah lembut kepada mereka. Karena itu di dalam Islam ada yang dinamakan dengan takziah. Ya, takziah bagi orang-orang yang meninggal keluarganya. Ya, yang meninggal keluarganya. Seseorang yang datang ke rumah orang tersebut, ya, orang yang meninggal keluarganya, hendaklah dia berlemah lembut. Dia menjelaskan bahwa ini semuanya adalah perkara semuanya ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kalau sudah menentukan sesuatu, apalagi yang berkenaan dengan ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu memajukannya dan tidak ada yang mampu memundurkannya. Maka itu ayolah wal akhwat, apa yang kita perlukan? Hafdzul janah, berlemah lembut kepada mereka. Kemudian tawadhu di antara mereka. Tawadhu di antara mereka. Sampai kalau seandainya ada seseorang misalnya mempunyai kedudukan yang tinggi, orangnya kaya, ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, hendaklah dia tundukkan dirinya. Jangan menyatakan, saya punya harta banyak ini, saya punya pendidikan yang tinggi di masyarakat, takkanlah saya mau datang. Tidak, kita perlu untuk menundukkan diri kita. Ya, begitu juga ya wal akhwat. Ketika kita misalnya bertemu dengan saudara kita yang lainnya, lemah lembutlah. Ya, berlemah lembutlah. Mohon maaf, terkadang kita bertemu dengan orang yang apabila kita bertemu dengan dia itu kita takut bertemu, bukan dikarenakan takut apa? Takut dengan mulutnya yang kadang-kadang tidak bisa dia jaga. Takut dengan kata-katanya, perbuatannya yang kadang-kadang dia tidak jaga. Itu jangan seperti itu. Karena itulah kita perlu berlemah lembut kepada mereka. Begitu juga kalau seandainya kita bertemu dengan orang-orang yang menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlemah lembut dengan mereka. Karena orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling berhak untuk kita hormati. Lebih berhak untuk kita hormati, dan setiap dia lebih dekat dengan sunnah, setiap itu pula lah kehormatan untuknya kita lebih tingkatkan. Ya. Ini adalah hal yang memang perlu untuk kita senantiasa lakukan. Jangan sampai kita menyombongkan diri kepada saudara kita. Kemudian ayyuhal wal akhwat, di dalam ayat ini dikatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajha, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar dengan mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira sudah sampaikan ini sebelumnya bahwa kadang-kadang orang yang dekat dengan Allah ini adalah orang-orang yang mungkin bagi kita adalah orang-orang yang lemah, du'afa, orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka yang biasanya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan mereka. Ya. Karena yang mereka lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pagi dan petang, bukan untuk karena riya, tidak karena sum'ah, tetapi semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling darinya semata-mata engkau menginginkan kehidupan dunia. Ya. Jadi contohnya apa? Kalau seandainya di sana ada dua orang.
Dua orang ini salah satunya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah pagi dan petang. Melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa, dia berbuat baik kepada orang. Dan satu lagi orangnya kaya. Harta banyak, miliuner. Ya, dia mempunyai beberapa kondo misalnya, punya rumah yang besar-besar, punya kereta yang bagus, punya pembantu misalnya. Yang mana yang harus kita bersabar? Yang pertama. Ya, yang pertama yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu untuk bergaul dengan mereka. Kita perlu untuk senantiasa bersama dengan mereka. Jangan sampai hanya dikarenakan kita menginginkan dunia, kita tinggalkan mereka. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang pada akhirnya juga kita tinggalkan. Pada akhirnya kita juga akan tinggalkan. Dan ingat, ya, semua kegembiraan tidak akan pernah kekal. Sebagaimana yang dinamakan dengan kesedihan juga tidak akan pernah kekal. Kesedihan dan kegembiraan senantiasa akan silih berganti datang kepada manusia. Hari ini kita gembira, belum tentu besok kita gembira. Hari ini kita bersedih, tidak selamanya kita akan bersedih. Ya, maka yang terbaik adalah mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Jangan sampai dikarenakan kita menginginkan kehidupan dunia yang fana ini, sehingga kita akhirnya meninggalkan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan 2 minggu yang akan datang berkenaan dengan Riyadhus Shalihin. Sedangkan untuk minggu depan InsyaAllah kita akan melanjutkan Al-Kabair. Ya, Al-Kabair ini InsyaAllah sebentar lagi akan selesai. Kita akan mengambil buku yang lain lah InsyaAllah. Taib, syukran, jazakumullahu khaira. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.